Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo visitors, apa kabar semuanya? Nah, visitors, bagi umat muslim, bagi kita nih yang beragama Islam, bisa berangkat ke Tanah Suci itu adalah impian. Siapa sih yang nggak mau bisa sholat bersujud langsung di hadapan Ka'bah gitu ya? Sementara kita tahu bahwa masa tunggu untuk bisa berangkat haji itu lama banget, bisa sampai 20 tahun. Coba bayangkan nih, visitors lagi semangat-semangatnya gitu ya, fisik lagi kuat-kuatnya, kemudian mau daftar haji, nggak bisa langsung berangkat tahun itu juga, harus nunggu 20 tahun lagi. Sementara kita nggak tahu apakah umur kita bisa mencapai 20 tahun lagi atau enggak. Sementara keinginan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci itu udah kuat banget. Nah, salah satu cara yang bisa visitors lakukan adalah dengan berangkat umroh, yang bisa dilakukan kapanpun visitors punya kesempatan. Nah, makanya umrah ini sering banget disebut sebagai haji kecil gitu ya. Jadi kita bisa nih mendatangi Mekah gitu, bersujud di hadapan Ka'bah walaupun tidak pergi haji, kita bisa melakukannya dengan melaksanakan perjalanan atau ibadah umroh nih. Nah, tapi pasti visitor masih bingung nih, ketika baru pertama kali pingin tahu gitu ya, belum pernah berangkat umroh, kemudian cuma bisa dengar-dengar dan cuma lihat iklan aja nih, umroh bulan ini biayanya sekian, umroh bulan itu biayanya sekian, tapi nggak tahu apa sih yang harus dipersiapkan, gimana caranya milih travel agent yang bagus, bagaimana caranya memilih travel agent yang amanah, yang baik dan bisa memberangkatkan kita supaya ibadah umrah kita tuh tenang, nyaman, nyenengin gitu ya visitors. Nah, hari ini aku mau kasih beberapa tips bagi visitors yang belum pernah berangkat umrah sama sekali dan ingin sekali bisa pergi ke Tanah Suci dan memang baru berencana nih untuk mencari travel agent untuk bisa mewujudkan keinginannya visitors, bisa bersujud di hadapan Ka'bah langsung. Yang pertama adalah kita harus periksa dan pilih travel agent yang visitors ingin pakai. Pastikan bahwa travel agent itu tuh sudah terdaftar, udah resmi. Nah, gimana caranya supaya bisa tahu travel umrah ini atau travel agent ini sudah terdaftar di PPIU atau enggak? Nah, visitors bisa cek tuh di simpu.kemenak.go.id. Bisa langsung aja ditulis misalnya nama travelnya apa atau PT-nya apa, kemudian nanti muncul deh tuh mereka apakah punya rapot merah atau enggak, terus kemudian pelanggaran yang pernah dilakukan apa aja, itu lengkap ada di sana. Jadi harus pastikan bahwa travel umroh atau travel agent yang visitors pilih itu memang sudah terdaftar dan resmi. Supaya apa? Supaya ketika visitors ini udah bayar gitu ya, full mau berangkat, udah semangat banget mau pergi ke Tanah Suci, tapi ternyata travel agentnya tuh abal-abal, nipu. Akhirnya apa? Gak dapat kenyamanan, ibadahnya jadi nggak sah, kayak bete aja sepanjang ibadah gitu ya, karena kita merasa tertipu, atau bahkan lebih parahnya malah jadi nggak bisa berangkat sama sekali sementara uang udah hilang. Jadi pastikan bahwa travel agentnya itu sudah terdaftar di simpu.kemenak.go.id. Yang kedua, visitors juga harus cek jadwal kapan berangkatnya dan fasilitas yang diberikan oleh travel agent tersebut. Jadi apalagi kita nih yang kerja gitu ya, kita pasti pengen tahu nih, ini ada kepastian berangkat atau enggak, berangkatnya tanggal berapa, kemudian apakah travel tersebut ketika gagal berangkat memberikan informasi itu mendadak atau jauh hari sebelumnya, supaya kita juga bisa mempersiapkan diri, atau apakah travel tersebut ketika harus mundur tanggal ini nggak tahunya juga jauh sebelumnya atau mendadak. Karena jangan sampai nanti bagi kita nih yang udah kerja gitu ya, kita kan butuh tahu nih kapan kita harus cuti, kapan kita harus izin ke kantor gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kepastian kapan tanggal berangkat, sebaiknya skip deh. Oke? Dan yang ketiga, pastikan juga lihat fasilitas yang diberikan oleh travel tersebut. Ada banyak, kalau misalnya visitors bisa bandingin nih, ada banyak travel umrah yang memberikan iklan atau memunculkan harga yang terlampau murah, bahkan nggak normal murahnya. Tapi coba visitors lihat apa aja biaya yang masuk dan nggak masuk. Banyak banget travel umrah yang dia memberikan harga murah tapi tidak menyertakan makan dan minum. Coba bayangin visitors pergi ke Tanah Suci pengen tenang gitu ya ibadah, tapi masih bingung nih makan malam apa hari ini, makan siang apa hari ini, karena harga yang visitors bayar nih nggak masuk dalam biaya untuk makan dan minumnya visitors. Lalu tidak mendapatkan perlengkapan. Sementara biasanya travel umrah yang memang terdaftar dan resmi itu biasanya mereka sudah menyiapkan perlengkapan juga nih buat visitors. Perlengkapan itu terdiri dari koper, kemudian tas lempang, lalu ID card dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada karena nantinya itu akan menjadi identitas visitors selama berada di Tanah Suci.
Kemudian tidak memberikan kepastian terkait visa. Jadi harga tersebut tidak masuk visa. Visitors harus ngurus nih visanya sendiri. Nah itu gimana bagi orang yang nggak pernah ngurus atau nggak bisa ngurusin visa? Akan kerepotan sendiri kan nantinya. Jadi ketika visitors melihat sebuah iklan travel umroh dan melihat harga yang muncul, jangan tergoda dengan harga murah. Tapi dilihat dulu apa yang masuk dan yang tidak masuk dalam biaya tersebut, supaya jangan nanti karena visitors berpikirnya bahwa ini murah loh, ternyata ketika banyak banget exclude-nya, biaya nggak masuknya banyak banget, visitors nambah lagi, ujung-ujungnya malah jadi lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, yang keempat, yang perlu visitors ketahui juga adalah musim yang sedang berlangsung di Arab Saudi. Apakah saat itu sedang musim panas atau lagi musim dingin? Kenapa perlu tahu? Karena visitors harus bisa menyesuaikan nih. Jangan sampai lagi musim panas, visitors bawa jaket, bawa baju yang tebal-tebal, kepanasan nanti di sana. Apalagi kita tahu ya bahwa cuaca di Arab Saudi ini ketika panas tuh bisa panas banget, dan ketika dingin tuh bisa dingin banget. Jadi memang cuacanya cukup ekstrim. Kalau panas tuh bisa mencapai 30, 35, bahkan sampai 40 derajat Celcius. Sementara kalau dingin itu bisa sampai ke 16 derajat Celcius atau 10 derajat Celcius. Bayangkan dinginnya seperti apa. Jadi mengetahui cuaca atau musim di Arab Saudi itu penting banget sebelum visitors berangkat. Dan yang kelima adalah menjaga fisik visitors sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kenapa harus jaga fisik? Kalau visitors nggak pernah olahraga, visitors lebih banyak beraktivitas dengan duduk, sebaiknya beberapa bulan atau 1 bulan, minimalnya 1 bulan sebelum visitors berangkat ke Tanah Suci sudah mulai sering-sering olahraga, minimal jalan kaki. Kenapa? Karena ketika kita berada di Tanah Suci, kita butuh fisik yang kuat. Karena proses ibadah umroh itu benar-benar butuh fisik yang sehat dan juga kuat. Tawaf, kita mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Itu bisa berapa kilometer kalau dihitung gitu ya. Lalu kemudian ketika sa'i, kita juga bolak-balik Safa dan Marwah 7 kali, dan itu juga kalau tenaga dan fisik kita lemah, itu bakal berasa banget capek. Sementara kita nggak boleh berhenti, nggak boleh sampai tidak selesai melaksanakan umrohnya. Karena kalau sampai nggak selesai umrohnya, sampai sa'inya nggak 7 kali putaran, tawafnya nggak 7 kali putaran, nggak sampai tahalul, itu tuh visitors harus diwajibkan bayar dam. Dam itu apa sih? Banyak nanya, mungkin apa ini? Dam itu apa? Kenapa harus bayar dam? Nah, dam itu adalah denda. Jadi sama ya, kalau misalnya kayak visitors melakukan sebuah kesalahan di suatu tempat gitu ya, ada denda yang harus dibayarkan sama visitors. Nah, dendanya ini apa aja? Ada yang memang harus menyembelih hewan, ada yang harus puasa berapa hari gitu. Kemudian ada juga harus memberi makan fakir miskin. Mungkin jelasin nanti ada ustadz lah ya yang menjelaskan ketika sudah berada di Tanah Suci. Nanti biasanya ustadz pembimbing atau mutawifnya akan menjelaskan seperti apa dam itu, kemudian bagaimana cara bayarnya dan lain sebagainya. Intinya adalah satu, jangan sampai deh visitors, karena kenapa? Bayar dam itu nggak murah, dan itu biasanya biaya jadi lebih besar. Jadi lebih baik mengeluarkan uang untuk bayar dam atau olahraga sebelumnya. Mendingan olahraga dong ya, lebih hemat dan lebih sehat juga buat kita. Dan berikutnya adalah pastikan visitors sudah membawa seluruh keperluan pribadinya visitors. Kalau punya penyakit bawaan dan obat-obatan yang rutin dikonsumsi setiap hari, dibawa, jangan sampai ketinggalan. Karena cari obat yang biasa kita minum di Arab Saudi itu agak sulit gitu, agak susah. Nah ini spesialnya nih di Visitors Travel Umrah dan Haji ini, seluruh jamaah tuh dibekali sama obat-obatan. Obat-obatan pribadi yang biasanya standar sih, kayak obat batuk, obat demam, obat pilek, sakit kepala, pegal-pegal. Nah itu disediakan sama Visitors Travel Umrah dan Haji. Enak ya. Tapi kalau misalnya Visitors ada obat-obatan lain selain obat-obatan tersebut yang harus dibawa, bawa. Jangan sampai ketinggalan. Vitamin juga nggak boleh ketinggalan, karena selama di Tanah Suci dengan suhu yang cukup ekstrim, pastinya kita harus menyesuaikan diri. Kalau kita nggak cukup vitamin, pasti gampang banget sakit nih visitors. Gitu, jadi pastikan nih visitors sudah mengetahui nih apa aja gitu yang harus dibawa, keperluan pribadi yang nggak boleh ketinggalan. Terlebih nih ketika visitors mungkin ada kegiatan rutin atau pengobatan rutin yang biasa dilakukan yang nggak boleh absen setiap bulan atau setiap minggunya, juga diinformasikan ya.
ke travel agentnya. Nah ini spesial juga nih buat visitors yang ikut umrah bersama dengan Visitors Travel Umrah dan Haji. Kemarin nih, baru banget kemarin, ada salah satu jamaah visitors yang memang harus rutin cuci darah setiap minggu. Dan alhamdulillah banget, visitors tuh bisa mengakomodir hal tersebut, dibantu cariin rumah sakitnya, dibantuin pendaftarannya, dibantuin gimana caranya supaya bisa datang ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau memang visitors punya penyakit bawaan, ada obat-obatan yang rutin dikonsumsi, kemudian harus kegiatan pengobatan yang rutin harus dilakukan, diinformasikan ke travel agentnya supaya bisa diakomodir. Apakah travel agent tersebut mengakomodir atau enggak? Daripada bingung pilih travel apa, mendingan langsung ke visitors aja ya gitu. Dan berikutnya adalah visitors harus juga tahu peraturan yang ada di Arab Saudi. Kita mesti tahu nih, ketika di Arab Saudi, visitors nggak boleh pakai celana jeans. Nggak boleh pakai kaos bagi perempuan ya. Pastikan selalu pakai abaya, gamis panjang. Karena kenapa? Nggak boleh pakai pakaian yang membentuk badan. Kalau nggak nanti akan sering-sering ditegur. Kemudian di Arab Saudi juga ada beberapa peraturan-peraturan yang memang harus dipatuhi. Visitors bisa mulai browsing nih, apa aja sih yang nggak boleh dan nggak boleh dilakukan selama di Arab Saudi. Terus kemudian kalau mau belanja, kalau mau jalan-jalan, gimana sih di sana? Apakah mesti bisa bahasa Arab? Tenang. Orang-orang di Mekah dan juga Madinah itu semuanya udah jago banget bahasa Indonesianya. Bahkan mereka justru kayaknya lebih lancar bahasa Indonesia deh, jangan-jangan ya. Saya curiganya gitu sih. Jadi gak usah khawatir bisa jalan-jalan sendirian. Kemarin ada salah satu jamaah kita yang juga dia bilang kalau saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris saya nggak lancar. Terus saya pengen jalan-jalan sendirian di Tanah Suci itu sama sekali nggak khawatir. Kenapa? Karena mereka bisa menawar barang juga pakai bahasa Indonesia aja. Udah, jadi nggak usah khawatir. Semua orang di Arab Saudi, terutama pedagang-pedagangnya di sana, itu sudah lancar berbahasa Indonesia. Nah, visitors, kira-kira itu yang perlu visitors persiapkan ketika ingin pergi ke Tanah Suci atau ibadah umroh pertama kali. Nah, kira-kira visitors punya pertanyaan apa lagi sih? Boleh ya langsung aja tulis di kolom komen. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benaknya visitors nih, nggak tahu nih ya, saya kalau ke Tanah Suci itu harus apa, harus gimana? Boleh langsung tulis di kolom komen, nanti kita akan jawab pertanyaannya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Visitors dan like kalau visitors suka dengan video ini. Dan ingat ya, komen kalau punya pertanyaan, punya komentar, dan lain sebagainya. Dan juga share ya ke teman-temannya. Yuk kita satukan visi menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.